Assalamualaikum, halo anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan Ibu Widi. Hari ini kita akan belajar tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3 ayo cintai lingkungan, pembelajaran 2. Muatan pelajarannya ada PPKN yaitu tentang hak dan kewajiban sebagai masyarakat di lingkungan sekitar dan SBDP yaitu tentang karya seni montase. Anak-anak, lingkungan di sekitar kita itu banyak sekali. Salah satunya ada taman, tempat bermain, pasar, dan lain sebagainya. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Cerita ini juga terdapat pada bahan ajar kalian ya. Bagaimana jika kalian melihat kisah dari Beni, Lani, dan Udin ketika mereka pergi ke pasar? Jika kita cermati lagi kegiatan Beni dan teman-temannya di pasar, maka mereka tidak mendapatkan kenyamanan. Tidak mendapatkan kenyamanan itu disebabkan oleh kegiatan para pedagang yang ada di pasar karena tidak menjaga kebersihan. Nah, kegiatan inilah yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan hak yang semestinya. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang semestinya harus kita dapatkan dalam kondisi apapun. Nah, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Lalu anak-anak, bagaimana sebenarnya kewajiban yang benar bagi kita untuk merawat lingkungan? Dan apa saja hak yang bisa kita dapatkan setelah kita peduli terhadap lingkungan? Nah, kalian silakan lihat ketiga gambar berikut ini. Apa kewajiban yang tepat yang harus kita lakukan pada lingkungan? Ya, tepat sekali jawabannya adalah A. Mari kita analisis bersama-sama. Jawaban A adalah anak yang sedang menyirami bunga. Nah, dia tepat sekali melakukan kegiatan pelestarian lingkungan karena merawat tanaman. Sehingga termasuk salah satu kewajiban kita. Yang B adalah gambar orang yang sedang menebang pohon. Ini jelas sekali merupakan kegiatan yang merusak lingkungan. Dan yang C adalah gambar seseorang yang sedang menendang tanaman. Kegiatan menendang tanaman ini sama halnya akan mampu mematikan atau merusak tanaman. Selanjutnya, yuk kita coba menganalisis apa hak yang harus kita dapatkan. Silakan anak-anak lihat di sini ada 3 gambar. Nah, pertanyaannya adalah manakah yang merupakan hak yang harus kita peroleh setelah kita peduli terhadap lingkungan kita? Ya, tepat sekali jawabannya adalah C. Yuk kita analisis bersama. Nah, jawaban A adalah gambar orang yang sedang sakit. Nah, logikanya kalau kita mempedulikan lingkungan, maka lingkungan kita akan bersih dan kita akan terhindar dari penyakit. Oke, sekarang coba kita lihat gambar yang B. Gambar yang B merupakan orang yang tidak nyaman atau bau dengan lingkungan sekitarnya karena lingkungannya terdapat sampah. Nah, lalu yang C gambarnya adalah anak yang merasa nyaman bermain di taman. Mereka merasa senang dan tidak ada masalah yang timbul akibat kerusakan di lingkungannya. Nah, anak-anak, dari cerita tadi, lalu ada latihan pertama dan latihan yang kedua, kalian tentu semakin paham bukan dengan penjelasan bagaimana hak dan kewajiban yang harus kalian ketahui? Anak-anak, selanjutnya kalian juga bisa loh mengapresiasi bagaimana kepedulian kalian terhadap lingkungan dengan bentuk karya seni. Apakah kalian sebelumnya pernah mengenal apa itu karya seni montase? Karya seni montase adalah suatu karya seni tempel 2 dimensi yang menggabungkan beberapa unsur gambar sehingga menjadi sebuah karya gambar dengan tema baru. Apa saja kira-kira alat dan bahan yang dibutuhkan? Nah, yang pertama adalah kardus bekas, koran atau majalah bekas, serta gunting dan juga lem. Perlu diperhatikan ya anak-anak, ketika kita akan membuat karya seni montase, beberapa hal yang menjadi faktor penting diantaranya adalah anak-anak harus menentukan dulu kira-kira tema apa yang akan dikerjakan untuk sebuah karya montase tersebut. Nah, untuk kali ini Ibu akan menentukan temanya yaitu peduli terhadap lingkungan. Sesuai ya dengan tema kita.
Nah, setelah kalian menentukan tema, maka kalian carilah gambar yang sesuai dengan tema tersebut. Setelah kalian menemukannya, guntinglah gambar tersebut. Jangan langsung ditempel ya, karena kita perlu tahu dulu konsep seperti apa yang akan kita tempel. Kita perlu meletakkan gambar-gambar kita pada tatanan kardus sebelum ditempel agar kita tahu dulu konsepnya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, jika kalian sudah merasa yakin konsepnya seperti itu, maka kalian bisa langsung ambil lem dan tempel secara perlahan. Sehingga gambar-gambar yang tadi berupa satuan akan menjadi bentuk gambar utuh dalam karya seni montase seperti berikut ini. Kalian bisa membuat karya seni montase dengan sekreatif mungkin. Nah, anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.